Selamat pagi. Hari ini Sabtu, 3 Mei 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 10 ayat 11 sampai 36. Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Pada tanggal 20 bulan kedua, tahun kedua, awan yang melingkupi kemah suci kesaksian bergerak. Dan umat Israel pun memulai perjalanan mereka. Mereka meninggalkan padang belantara Sinai dan berjalan sampai awan itu berhenti di padang belantara Paran. Itulah pertama kalinya umat Israel memindahkan kemah mereka atas perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Panji perkemahan Yehuda adalah yang berangkat pertama, menurut pasukan-pasukannya. Nahason, anak Aminadab, adalah pemimpin suku Yehuda ini. Netaneel, anak Zuar, adalah pemimpin suku Isahar. Dan Eliab anak Helon, adalah pemimpin suku Zebulon. Kemudian, kemah suci dibongkar. Orang-orang dari keluarga Gerson dan Merari mengangkut kemah suci itu. Jadi, orang-orang dari keluarga inilah yang berangkat berikutnya. Panji perkemahan Ruben adalah kelompok yang berangkat berikutnya, menurut pasukan-pasukannya. Elizur, anak Shedeur, adalah pemimpin suku Ruben. Selumiel, anak Zurishadai, adalah pemimpin suku Simeon. Dan Eliasaf, anak Rehuel, adalah pemimpin suku Gad. Kemudian, berangkatlah orang-orang Kehat. Mereka mengangkut benda-benda kudus. Dan, kemah suci harus didirikan sebelum mereka datang. Selanjutnya, berangkatlah panji perkemahan Efraim, menurut pasukan-pasukannya. Elisama, anak Amihud, adalah pemimpin suku Efraim. Gamaliel, anak Pedazur, adalah pemimpin suku Manasye. Dan Abidan, anak Gideoni, adalah pemimpin suku Benyamin. Yang terakhir adalah panji suku Dan, menurut pasukan-pasukannya. Mereka membentuk pengawalan dari belakang bagi suku-suku yang ada di depannya. Pemimpin suku Dan adalah Ahiezer, anak Amishadai. Pagiel, anak Ohran, adalah pemimpin suku Asher. Dan Ahira, anak Enan, adalah pemimpin suku Naftali. Itulah urutan keberangkatan umat Israel saat mereka berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Musa berkata kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, ayah mertua Musa, "Kami sedang berjalan menuju tempat yang akan dikatakan Tuhan. Aku akan memberikan tempat itu kepadamu. Mari, ikutlah dengan kami dan kami akan memperlakukanmu dengan baik. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel." Namun, Hobab menjawab, "Tidak, aku tidak akan pergi bersamamu. Aku akan kembali ke negeriku dan kepada kaum keluargaku." Musa menjawab, "Tolong, jangan tinggalkan kami. Kamu tahu lebih banyak tentang padang gurun daripada kami. Kamu dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika kamu pergi bersama kami, semua kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Jadi, mereka berangkat dari gunung Tuhan selama 3 hari perjalanan. Tabut perjanjian Tuhan berjalan di depan mereka selama 3 hari, untuk mencari tempat peristirahatan bagi mereka. Awan Tuhan berada di atas mereka selama siang hari saat mereka membongkar kemah untuk berangkat. Apabila mereka mengangkat tabut perjanjian, Musa berkata, "Bangkitlah, ya Tuhan. Biarlah musuh-musuh MU berserak."
Biarlah orang-orang yang membenci MU melarikan diri dari hadapan MU. Dan apabila tabut perjanjian itu diturunkan, Musa berkata, "Kembalilah, ya Tuhan, kepada jutaan umat Israel." Dengan tema penyertaan Tuhan. Masih teringat jelas masa ketika Musa menyelesaikan kemah suci. Allah berfirman kepada Musa agar para pemimpin Israel bersama sanak saudaranya memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kemudian diberikan sesuai dengan urutan suku-suku yang ada dalam bangsa Israel. Kali ini pun dalam pembacaan kita diceritakan tentang kedua belas suku Israel yang berangkat secara berurutan dari padang gurun Sinai menuju padang gurun Paran, ayat 11-28. Perjalanan mereka ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dalam perjalanan tersebut, Tuhan pun tak henti-hentinya menyertai mereka. Lewat tiang awan, Tuhan menyatakan kehadirannya kepada umat Israel, di ayat 12 dan 34. Allah pun menjanjikan hal yang baik bagi mereka melalui Musa. Bersama dengan Hobab bin Reuel orang Median, Musa dan umat Israel melakukan perjalanan dengan membawa tabut perjanjian Tuhan di depan mereka, di ayat 29-36. Apa yang dapat kita petik dari cerita perjalanan umat Israel ini? Yang pertama, Allah memakai berbagai macam cara untuk menyertai umat Israel dalam perjalanan mereka. Ada awan menaungi dan melindungi mereka. Yang kedua, dengan membawa tabut perjanjian di depan mereka, hal itu menandakan adanya kehadiran dan perlindungan Allah terhadap hidup mereka dari berbagai macam bahaya dan musuh. Yang ketiga, umat Israel taat akan perintah Allah melalui Musa melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Yang keempat, dengan ketaatan yang umat Israel tunjukkan, Allah menjanjikan hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Kita bersyukur karena Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Ketika kita berkomitmen menjalankan kehendak Allah dalam hidup ini, maka berkat pemeliharaan Allah dengan sendirinya akan menaungi kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sendiri dan putus asa menghadapi persoalan hidup. Mintalah pimpinan Allah agar kita sanggup menghadapi kehidupan di dunia ini. Allah selalu menaungi dan menyertai kita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam suka duka kehidupan kami. Bapa, ampuni kami jika selama ini ketika kami menghadapi persoalan hidup, kami terlalu fokus terhadap permasalahan hidup kami. Kami sering lupa bahwa Engkau adalah Allah yang selalu melihara kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang setia menunggu kami untuk boleh dekat, berada di kaki-Mu dan bercerita tentang kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan yang terus mempertanyakan Engkau ada di mana, tapi hati, mata kami kurang peka atas kehadiran-Mu. Untuk itu saat ini Tuhan, mampukan kami untuk boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Jika di masa lalu Engkau ada, kami yakin dan percaya bahwa saat ini Engkau ada. Dan di masa depan Engkau selalu ada, bahkan sampai memutih hidup kami. Rambut kami ini putih, Engkau akan selalu menaungi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati.